Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan jelaskan bagaimana panduan penyelesaian soal UKK TKJ 2023-2024 yang insya Allah akan kita laksanakan pada 4 Maret 2024. Langsung saja ya, jadi tugasnya nanti ini adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN, di mana kalian akan bertindak sebagai junior technician atau teknisi junior. Di sini sudah ada apa-apa saja konfigurasi yang wajib kalian lakukan. Kemudian di sini ada langkah kerjanya. Dan di sini ada gambar kerjanya. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Ya, untuk aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Winbox ya, aplikasi Winbox. Konfigurasi dulu. Aplikasi Winbox seperti ini ya. Jika gambar kalian sudah sesuai, ya, konfigurasi kabelnya sudah sesuai, maka seharusnya akan tampil di sini perangkat router kalian ya, perangkat routernya. Nah, kalau ternyata tidak ada perangkat routernya, maka kalian harus setting manual atau setting statik IP address kalian. Nah, kalau kalian menemukan kasus seperti ini di mana banyak sekali koneksi jaringan yang ada, pilih yang tidak ada tanda silangnya dan pastikan tidak ada tulisan virtualnya ya. Seperti ini, berarti ini yang aktif. Kita klik 2 kali, properties, lalu masuk ke IP versi 4. Kita isi IP-nya. Nah, ini IP address default dari Mikrotik ya. Kita cek kembali. Nah, sekarang sudah terdeteksi. Kalau sudah terdeteksi seperti ini, tinggal kita connect. Sebelum memulai mengerjakan soal, ya, sesuai dengan apa yang diminta di sini, baiknya kita lakukan naming dulu kepada router kita. Jadi kita ganti identitinya. Silahkan gunakan nama Anda. Kalau sudah, kita masuk ke soal. Kalian tidak perlu mengerjakannya ya, berurutan 1 sampai 17. Kita kerja berdasarkan mana yang optimal. Ya, kalau saya pribadi, kita mulai dari sini dulu. Kita mulai dari jaringan internet. Itu untuk mengkoneksikan router kita, ya, mengkonfigurasikan router dengan ISP. Makanya konfigurasi ISP ini harus yang pertama. Caranya IP, kemudian DHCP client, kemudian kita tambah interface-nya pastikan Ether 1, kemudian klik apply dan OK. Nah, status di sini sudah bound. Ya, statusnya sudah bound artinya kita sudah mendapatkan IP address dari ISP kita. Selanjutnya masih ada, kita harus setting NAT-nya. Itu ada di IP, kemudian firewall, kemudian di tab NAT kita klik tambah, di tab general, ya, kalau misalnya seperti ini, tab general, itu chain-nya sourcenet, kemudian out interface-nya Ether 1, lalu action-nya kita ganti menjadi masquerade, kita klik apply, oke. Ya, berarti soal ini selesai. Saya akan langsung lanjut ke sini, masih berkaitan dengan ISP. Saya close dulu ini. Ini juga. Kita klik IP, kemudian DNS. Pastikan dynamic server terdeteksi ya di sini. Tinggal kita masukkan, klik tombol sini, kemudian lalu masukkan IP-nya. Itu kita pakai 888. Kita klik allow remote request, apply, dan OK. Itu untuk setting DNS-nya sudah selesai.
Nah, lanjut, saya akan lanjutkan ke sini. Web proxy dulu. NTP-nya ini terakhir ketika IP kita sudah connect dengan internet atau komputer kita ya. Maksud saya komputer kita sudah connect dengan internet. Jadi ke web proxy itu adalah IP, kemudian web proxy, kemudian kita enable. Nah, pastikan sesuai dengan soal ya, cache administratornya adalah nama peserta. Itu nama Anda. Jadi kita gunakan nama Anda di sini, gunakan huruf kecil. Kemudian add ya. Add sekolah SMKN 6 Palopo titik SCH titik ID. Apply. Oke. Selesai. Lanjut, saya akan kerjakan pemberian address dulu ya. Ini 2. Kita kerjakan serentak ini bisa. Karena dia konfigurasinya ada di IP address. Klik IP, kemudian address, tambah, kita masukkan IP-nya. Pertama 192.168.101/25. 192.168.100.1/25. Interface-nya kita ganti jadi Ether2 sesuai dengan di gambar kerja. Gambar kerjanya Ether2 ini. Ya. Kita klik apply, lalu oke. Selesai. Lanjut. Ya. Soal nomor 6 selesai. Sekarang kita kerjakan soal nomor 11. 11 kita tambah IP-nya 192.168.200.1/24. Interface-nya kita ganti lagi karena di sini dia minta wireless, berarti kita pakai WLAN 1. Apply, oke. Nah, ketika kalian menemukan tulisan seperti ini berwarna merah, artinya perangkatnya itu inaktif ya. Ini ada tulisan I. Inaktif maksudnya adalah tidak aktif atau invalid. Nah, gitu. Interface, WLAN 1, kemudian kita kasih centang biru ini, enable. Kalau sudah kita enable, kita close, kita lihat tadi address listnya sudah berubah menjadi hitam. Selesai ya. Sekarang saya akan ke sini, DHCP full. Maksudnya ini dia hanya bisa membatasi kliennya sebanyak 99. Untuk konfigurasinya, kita klik IP, lalu DHCP server. Di DHCP server kita klik DHCP setup. Nah, kita pilih interface-nya Ether2. Lalu kita klik next. Next. Ini juga bisa. Nah, di sini ya. Select pool of IP address. Poolnya itu dia batasi jadi 99. Berarti dari 2 sampai 99 user itu di 100. Ya, 2 sampai 100. Kemudian kita klik next. Next lagi sampai selesai. DHCP client. Maaf, DHCP pool sebanyak 99 klien sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut dengan DHCP pool-nya wireless. DHCP pool wireless ya. Ini tidak kita kerjakan di server. Kita akan kerjakan dia di IP kemudian hotspot. IP hotspot di tab server, kita klik hotspot setup, kita pilih interface-nya adalah WLAN 1. Next, next. Nah, seperti tadi pool-nya atau jumlah usernya itu hanya 99. Jadi di sini kita ganti jadi 100. Ya, 192.168.202 sampai 192.168.200 100. Next. Untuk DNS name-nya silahkan pakai nama kalian. Nama kalian diikuti dengan tulisan net. Ya. Jadi kalau misalnya namanya Aprilia berarti aprilia.net, namanya itu Rijal berarti rijal.net,
namanya Alip, alip.net, namanya Pani, pani.net, dan seterusnya. Kita klik next. Nah, untuk sini local hotspot usernya kita tidak perlu ganti ya. Klik next saja langsung. Dan selesai. Ini sudah selesai. Nah, lanjut saya akan kerja SSID-nya. Maksudnya ini nama jaringan. Nama jaringan caranya kita klik dulu di wireless atau interface, sama saja ya. Kemudian kita klik 2 kali WLAN 1 ini. Kemudian di bagian wireless, ya, bukan di general tapi di wireless. Ini kita ganti menjadi IP bridge modenya. Dan SSID-nya inilah yang akan kita ganti menggunakan nama diikuti oleh @proxy_ukk. Oke, kita klik apply, lalu oke. Berarti ini sudah selesai. Nah, karena jalurnya sudah kita buat ya, saya akan coba tes dulu koneksi internet. Pertama dari new terminal yang ada di Mikrotik. Saya akan coba ping ke Google. Oke, kita sudah dapat IP address. Sekarang saya coba di komputer saya. Command prompt. Oh, tidak bisa. Kenapa kita belum mendapatkan akses ke internet? Jadi ini harus kita setting dulu ya. Klik kanan, Open Network and Internet Setting. Kemudian change adapter. Di port atau koneksi jaringannya kita klik 2 kali. Properties. Nah, ini kita pastikan dalam keadaan otomatis atau dinamis ya. Close. Nah, sekarang kita coba masukkan ulang perintahnya. Saya akan coba masukkan ulang perintahnya. Oke, sudah dapat. Sudah dapat. Nah, di saat yang bersamaan tadi ini sempat keluar. Nanti biasanya bisa masuk sendiri kembali. Ya. Atau kalian bisa login ulang. Lanjut. Kita akan bekerja di firewall sekarang ya. Firewall. Dimulai dari mencegah ping dari klien dengan IP 2 sampai 50 ke router. Caranya kita close dulu ini, kemudian klik IP firewall, lalu di bagian filter rules ya, di filter rules. Di bagian filter rules ini akan kita tambah, lalu untuk chain-nya karena dia ini ping, maka kita pakai input ya. Kemudian source address-nya sesuai soal 192.168.102 sampai 192.168.150. Destination address-nya itu 192.168.101. Ini IP dari rute yang mengarah ke Mikrotik. Kemudian kita pakai untuk protokolnya ya, protokolnya kita pakai ICMP. Ini control message protokolnya. Actionnya kita drop, apply, oke. Ya, ini bisa kita kasih keterangan juga. Blokir ping ke router.
Jadi biar jelas. Lanjut. Ya. Ini sudah selesai. Sekarang kita buat firewall agar klien dengan IP 51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien wireless. Caranya masih di tab filter rules, tambah, nanti muncul form seperti ini. Kita isi dengan rules-nya itu adalah, chain-nya itu adalah forward. Ya, chain-nya forward. Source address-nya sesuai soal. Sampai 192, 168, 100, 100. Oke, destination address-nya adalah semua IP yang ada di klien wireless, yaitu 192, 168, 200, 0/24. Oke, protokolnya masih sama, ICMP. Kemudian action, ini logging. Oh maaf ya, bukan log, drop ya. Kita ini akan blokir. Kalau logging itu nanti untuk loggingnya. Apply, kita kasih komen, ini blokir ping ke wireless. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, lalu ini yang saya sebutkan tadi ya. Rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Jadi, caranya adalah kita buat dulu untuk rule-nya ya. Rule-nya itu apa? Jadi kita klik tambah dulu. Kemudian ini untuk logging ya, general, ini input, kemudian lognya ya, actionnya itu dirubah menjadi log. Kita centang log, prefixnya adalah akses router. Apply. Oke, sudah. Nah, sekarang saya akan setting untuk lognya ini. Jadi kita klik sistem, kemudian logging. Kemudian ini actionnya kita ganti semuanya menjadi this. Tambahkan juga akses router. Oke. Jadi logging itu sudah tercatat semua.
di disk. Oke, sekarang ya kita akan buat ini. Akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Jadi jam 7 sampai jam 4 sore ya. Jadi masih di filter terus, tambah. Lalu kita masukkan di bagian general, forward. Sementara source address-nya 192.168.200/24. Pada interface-nya satu. Kemudian untuk bagian ekstra ya, di sini ada time. Time-nya itu kita ganti jadi 16. Sementara ini kita ganti jadi jam, salah ya. Ini tadi soalnya jam 7. Terbalik. 07. 16 sampai 07. Ini 07. Lalu kita klik apply, action, itu kita drop, lalu apply, oke. Nah di sini merah, kenapa? Inactive time, ya berarti waktunya belum digunakan. Kita belum menggunakan ini untuk waktu saat ini. Nanti setelah jam 4 baru bisa bekerja. Masih di firewall, sekarang kita blokir situs. Cara yang kita pakai adalah dengan menggunakan layer 7 protocols. Ya, jadi masih di IP, firewall, kemudian layer 7 protocols. Saya akan buat dulu protokol layer 7-nya dengan nama blokir Linux. Blokir Linux, di sini kita isi dengan simbol. Ini seperti membuat program ya. Kemudian titik dolar linux.org ya. Linux.org. Oke, kalau sudah tinggal kita klik apply lalu oke. Kemudian di filter rules kita tambah chain-nya kita pakai forward. Lalu out interface-nya Ether 1. Ether 1 di bagian advance layer 7 protokol kita pakai blokir Linux ini. Lalu kita masuk ke action. Di sini jadi apa ini? Extra, kemudian action drop. Apply, oke. Oke. Ini kita kasih komen ya biar kelihatan dia ini blokir
Linux. Oke. Oke. Ini sudah. Sekarang kita blocking file. Blocking file, MP3 dan MKV. Caranya bagaimana? Kita klik lagi di layer 7 tadi. Kita tambah, kemudian blokir MP3 dan MKV. MP3 dan MKV. Oke. Sekarang kita di filter terus lagi, kita tambah. Nah, di sini masih di forward. Kemudian out interface-nya Ether 1. Lanjut, setelah ini itu di advance ya, di advance. Nah, kita ganti jadi blokir MP3. Drop, apply, oke. Kita bisa kasih sedikit komen di sini. Blokir MP3 dan MP4. Oke, tuntas. Nah, sekarang kita masuk ke NTP ini. Baru kita masuk ke NTP. NTP, caranya NTP, kita klik dulu di sistem, kemudian SNTP client. Nah, ini gunanya untuk mendapatkan IP yang sesuai dengan zonasi. Kita masukkan ID full titik ntp.org. Mari kita coba. Oke, dapat ya. Di sini langsung terisi, kita klik oke. Lalu masih ada ya, kita masuk ke sistem lagi. Lalu buat clock. Nah, time zone-nya pastikan di sini Asia Makassar. Kalau sudah betul, tinggal kita klik apply oke. Maka NTP-nya ini sudah terdeteksi. NTP yes. Nah, soal yang terakhir ini baru kita buat 20 akun hotspot secara random di Micmon. Ya, secara random di Micmon. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan dulu. Pertama, di sistem itu kita butuh password. Ya, passwordnya kita pakai admin saja. Jadi, new dan confirm-nya ini pakai admin. Old-nya kan kosong tadi. Lalu kita klik change. Kemudian di bagian IP, lalu service. Nah, ini port yang digunakan oleh API ini kita harus tahu. Di sini dia pakai 8728. Ini kita harus tahu ya. Jadi portnya adalah port 8728. Kemudian kita juga harus tahu IP hotspot, kemudian server. Nah, DNS-nya. DNS-nya adalah nama, kemudian net. Dan terakhir yang harus kita ketahui sebelum konfigurasi Micmon itu di wireless, yakni apa nama jaringannya. Nah, ini dia jaringannya.
Terakhir, kita harus tahu IP address. Ya, IP address di sini kita akan menghubungkan dengan IP address dari WiFi. Langsung saja saya akan buka aplikasi Micmon. Ya, aplikasi Micmon ini seperti ini gambarnya. Ini gunanya untuk membuat voucher nanti. Di sini secara default itu dia menggunakan 80 ya. Dia menggunakan 80. Nah, kita bisa ganti sesuai dengan port IP-nya tadi. Itu 87 kemudian 28. Kita change port, start. Oke, kemudian kita klik Micmon, open Micmon. Nah, di sini username-nya itu nama aplikasinya, Micmon, dan password-nya itu 1234, lalu login. Ya, setelah login, kita buat dulu routernya, add router, session-nya kita pakai saja UKK, lalu nama sendiri ya, atau langsung 2024 saja. IP-nya, kita akan gunakan IP dari WLAN, yaitu 192.168.200.1. Sementara untuk username-nya itu admin dan admin juga, karena tadi passwordnya kita gunakan admin. Hotspot name-nya, nah ini yang kita catat tadi, yaitu nama @pkk ya, sorry, PKK. Ini proxy UKK, lalu DNS name-nya Ardiansyah atau nama kalian .net. Kalau sudah kita save, lalu kita coba ping. Oke, ada pingnya, kita coba klik connect. Oke, masuk. Nah, sampai di sini kita tinggal langsung saja ini generate saja. Kita klik tombol generate. Di generate, lalu kita di sini kuantitinya ya. Ini quantity. Kita butuh berapa? Di soal dia minta 20. Jadi kita tulis juga di sini 20. Nah, servernya kita ganti hotspot 1. Ya, lalu user mode-nya tidak perlu diganti, name-nya tidak perlu diganti, yang ini semua tak perlu kita utak-atik karena yang fokusnya adalah membuat voucher ini 20. Kalau sudah tinggal kita klik generate yang warna biru ini ya. Klik generate, tunggu sampai prosesnya selesai, lalu kita bisa print ya, print nanti muncul seperti ini. Atau bisa juga kita lihat user list-nya. Nah, ini sudah ada semua. Nah, kita juga bisa cek ulang lagi tadi. Dia adanya di IP, kemudian hotspot, user. Nah, usernya sekarang jadi ada banyak. Ya, yang tadinya cuma ada admin, sekarang sudah ada 20 user. Kalau kita perhatikan soal, langkah terakhir itu ialah tentang menguji ya. Kalau sudah dapat IP berarti sudah connect. Sudah bisa internetan berarti sudah connect. Nah, blocking ping dari klien. Ya, blocking ping dari klien, saya mau cek dulu IP saya. IP saya di sini 100.100. Nah, yang kita blokir tadi itu ada di mana? 2 sampai 50 ke router. Ya, jadi kalau saya ping di sini, buka dulu command prompt. Saya coba ping ke 192.168.100.1 ya. Nah, bisa ya. Sekarang saya mau coba ganti IP saya.
Coba ganti IP saya jadi 192.168.100 misalnya 5 ya. Oke, apakah bisa saya ping ke sini? Oh, dia tidak bisa. Ya, dia tidak bisa. Kita kembalikan dulu ke otomatis. Kita tes lagi. Oke, sudah bisa. Ya, jadi itu bekerja. Nah, ini kita keluar ya, berarti kita harus login lagi. Nah, yang tadinya passwordnya kosong, sekarang passwordnya sudah ada. Jadi kita masukkan passwordnya admin untuk connect lagi. Nah, sekarang saya akan coba menguji firewall-nya. Misal kita filter rules ya. Nah, ini kan inaktif, artinya sudah sesuai karena memang kita settingnya ke jam 4. Sementara untuk ini blokir pingnya tadi sudah sukses juga. Sekarang saya akan coba blokir Linux ya, blokir Linux. Nah, dalam keadaan menyala. Saya pakai jendela samaran dulu, saya coba linux.org. Apakah bisa? Nah, bisa. Ini seharusnya tak bisa. Ada mungkin kesalahan sedikit. Coba saya ganti ini jadi ether. Nah, oke, bagaimana kalau kita coba begini? Ya, tidak bisa ya. Dia tadi membaca cache sebelumnya, itu bisa. Setelah saya hapus cache-nya, itu Linux source-nya tidak bisa diakses. Sekarang saya akan coba disable ya. Kalau saya disable ini seharusnya nanti di sini langsung bisa. Saya coba disable. Apakah sudah bisa? Oke, sudah bisa. Ya, setelah kita disable. Kalau kita enable lagi, maka seharusnya ini tidak bisa lagi. Ya, cukup sekian untuk praktikumnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga nanti semua UKK-nya lancar ya. Saya doakan semoga sukses. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.